Mau dibuka dulu? Langsung apa? Mau dibuka dulu Pak? Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Majlis Taklim Aisyah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini Allah kumpulkan kita di Sisesa Function Room, di tempat butik Sisesa di Prapanca ini, sama-sama meluruskan niat bahwa kita kumpul di sini untuk menuntut ilmu. Terusin niat untuk menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang membuat kita menjadi lebih baik di akan datang insyaallah. Ya. Taib jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang mengkaji tentang perjalanan kehidupan setelah kematian. Sudah sampai di penghujung buku nih. Harapan kita sih setelah kita mengkaji tentang akhirat, kita meyakini bahwa dalam agama kita ini ada kehidupan berikutnya yang menjadi perantara antara keduanya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa ini pasti didatangi oleh kematian. Nggak ada orang yang abadi, nggak ada. Ya, dunia ini fana, semuanya fana. Apapun di dunia ini fana, ya, kecuali Allah. Kecuali Allah. Makanya untuk sesuatu yang fana inilah kita mesti berilmu. Bagaimana caranya di hidup yang singkat ini kita bisa seperti orang yang bercocok tanam. Mayazra yahsud. Siapa yang nanam dia bakal manen. Ya. Kau tanam kebaikan di dunia, kau petik kemuliaan di akhirat nanti. Tapi kalau kau tanam keburukan, maka keburukanlah yang akan kau dapatkan di akhirat nanti. Nah, setelah kita mengerti dan bahas buku ini hingga mungkin kita usahakan bahasan terakhir ya. Nanti akan datang kita pengen ngomong pintu-pintu rezeki. Ada kunci rezeki yang mesti kita pahami. Ya, dan nggak sulit, agama ini mudah.
Karena untuk jadi orang kaya seperti yang kita pengen ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bukan berarti nggak usah sekolah, bukan. Karena nggak ada hubungannya orang sekolah tinggi jadi kaya. Ada yang udah tinggi pun nggak kaya-kaya. Ya, oh harus pinter, enggak. Banyak orang yang bodoh kaya warisannya banyak. Ya, oh workaholic, kerjanya overtime lah. Standar orang 8 jam, kalau saya 14 jam, saya 15 jam lah. Tukang kopi 24 jam pikir jalan nggak kaya-kaya gitu ya. Nggak gitu juga, tapi meyakini diri bahwa dia layak untuk dititipi. Karena kaya miskin itu ujian, bukan itu yang kita pikirkan. Dampak kalau kaya gimana, kalau miskin gimana. Ya, makanya doa akumulasi harta, ada satu doa itu kalau kita baca, harta kita berlipat ganda nanti. Dan doa itu kalau habis kajian banyak ditanya, tadi apa tat? Tadi apa tat? Gitu. Ya, ikfini bihalalika an haramika waghni fadlik amman siwa. Itu doa kalau disebut sekali nggak boleh diulang. Gitu ya. Itu doa artinya ikfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jangan yang haram. Waghni fadlik amman siwa. Perkaya aku dengan keutamaan. Doa itu Allah Nabi turunkan kepada menantunya, sepupunya Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tahu Ali nggak kaya, iya. Karena memang terkadang wasiat itu diberikan sama orang yang nggak tertarik dengan apa yang diwasiatkan. Ya, karena Allah memberikan yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan itu nggak gampang, itu butuh kedewasaan. Ya, jadi nanti kita nggak bahas masalah kaya atau miskin, nggak. Kita bikin Allah percaya. Nah, memang kita cuma bagian potongan puzzle kehidupan orang lain. Kalau bahasa kita nih mata rantai kehidupan orang lain. Melalui kita ya orang diuntungkan, melalui orang kita dirugikan. Hidupnya seperti itu. Disuruh sabar atau syukur. Sampai sudah kita bahas ya. Sampai bahasan kita terakhir itu ada satu riwayat di mana Nabi mengatakan kumtu ala babul jannah. Kumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Fakana amata man dakhalaha al masakin. Sungguh mengherankan karena aku melihat ketika aku berdiri di pintu surga, aku ngelihat yang banyakan masuk itu al-masakin, orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang yang ashabul jaddi, orang-orang yang punya nilai, punya kemampuan, punya nasab, kaya lah, mahbusun. Ya ini tertahan. Bukan nggak masuk, tertahan. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Hanya saja para penduduk neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka dulu. Wa kumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalahan nisa. Kemudian aku ngelihat neraka dan di dalamnya banyakkan perempuan, kata Rasul. Jadi terjemahan umumnya orang miskin banyak yang masuk duluan. Orang kaya mahbus, tertahan. Masuk cuma tertahan. Saya pernah sampaikan dalam satu riwayat, orang miskin yang sabar masuk surganya itu lebih cepat ketimbang orang kaya yang bersyukur. Jadi si miskin yang sabar, yang gak pernah komplain masuk surga, dia puterin tuh surga. Dia cari mana itu orang kaya yang sering bantu dia dulu, ngumrohin, hajiin, zakatin. Mana itu orang pengen ketemu lagi kita. Nggak berasa muter-muter surga 40 tahun nggak ketemu. Selang 40 tahun baru datang tuh orang. Saking senengnya si miskin buru-buru nyamperin. Bahasa kita ya biar gampang nangkepnya. Kata si miskin, ya Allah Tuhan, kemana aja? Panjang mata kita nungguin gitu ya. Tuhan nggak ada nih. Datang juga, ya Allah. Tuhan kemana aja? Ya nggak kemana-mana, cuman mahbus,
tertahan di luar sorga. Pertanyaannya banyak. Mana ditanya di pinggir lubang lagi neraka tuh, ya tufuna bainaha wa baina hamimin an, itu kan orang tuh tawaf di bibir neraka itu. Tapi nggak apa-apa Tuhan, ya nggak apa-apa bagi gue masuk sekarang gitu kan bahas. Ya, alhamdulillah masuk, cuma agak lama, banyak pertanyaan gitu lah. Si kaya balik nanya ke yang miskin, lo kok bisa duluan? Kata yang miskin, gua apa yang ditanya? Gitu. Habis ini silakan milih mau yang mana gitu ya. Kan judulnya surga gitu. Judulnya surga ya. Terserah deh, ibu lebih paham deh ya. Mau kaya tapi lama pertanyaannya, apa miskin mau langsung ya. Sudah kita bahas. Ini yang membuat Nabi ini ngasih bocoran. Nah, jadi kita mesti ada bayangan. Sementara ada riwayat yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Bahwa kullu ummati, setiap umatku ini yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Senang ya? Senang banget semua umatku. Kita umat Muhammad. Illa man abah. Kecuali yang enggak mau. Ini sahabat dengar kata yang enggak mau, ya Rasulullah wa man abah. Ya Rasulullah, udah jangan bercanda deh. Siapa yang enggak mau ke surga? Pakai bilang yang enggak mau, gitu kan? Kata Nabi, man atani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku surga, yang enggak taat neraka. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kenapa? Karena surat Al-Hasr ayat 7, Al-Hasr ayat 7. Allah sudah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apapun yang datang dari Rasul ambil. Wa man nahakum anhu fantahu, apapun yang dilarang jauhin. Sesimpel itu. Jadi udah, hidup ini jangan neko-neko, bagusin iman, kemudian taati aturan. Ini firman Allah, ini sabda Rasul. Kalau memang perintah, no komplain lah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tapi kalau ini larangan, mutlak jangan pakai diobrolin. Fajtanibuhu, jauhin. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apapun yang kularang jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Begitulah targetnya. Dan kita sudah bahas itu. Sehingga sekarang di ujung bahasan kita ini, kita pengen ngebahas tentang taman dan sungai di surga. Ini sih sudah kisi-kisi lah ya. Udah kalau di surga mah asal udah masuk surga tat kagak ada sungai juga nggak apa-apa tat gitu. Biar kata nggak ada taman asal surga nggak apa-apa tat. Dapat di blok yang paling belakang, kapling paling belakang nggak apa-apa, penting surga lah. Sampai ada yang bilang tat, saya sih tat kalau masalah surga tat emperannya juga alhamdulillah tat. Kena dingin-dingin dikit dari dalamnya gitu. Ya, tapi ya mesti dijelaskan bahwa surga itu ya memang ada sungai ya. Dan di surga yang indah ini ya, itu memiliki keindahan yang salah satunya adalah tajri min tahtihal anhar. Sering dengerin deh, surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Makanya setelah saya pindah ke Bogor, Ustaz, dia ada sungai. Enggak gitu lah ya. Saya bikin gazebo bawahnya sungai terus, dibilang surga, ya enggak lah, beda. Ya, tapi ya memang surga ada sungai yang mengalir. Kenapa? Karena turun ayat ini kan di Arab, yang semua orang Arab ngayal sungai. Ya, tapi bukan berarti kita orang Indonesia yang banyak sungai jadi nggak ngayal, bukan. Karena sungai di surga itu dijelaskan di sini. Wow, betul-betul indah sekali. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang kondisi tersebut. Ya, bahwa dikatakan sungai di surga itu ada yang terbuat dari madu, ada yang dari anggur yang mahal. Ada, kalau di sini kan anggur dibikin mabuk ya, jadi wine gitu ya. Di surga tuh nggak ada yang memabukkan sudah. Sungai di surga juga ada yang terbuat dari air susu, sungai susu madu dan khamar. Indahnya masya Allah. Jangan dipikirin tuh nggak ada semut pinggirannya, enggak gitu.
Jangan suka samain surga dengan dunia. Enggak, ini yang enggak mungkin di dunia, di surga tuh mungkin kayak buah-buahan. Nabi bilang buah-buahannya sama dengan dunia, cuma ukurannya dan peruntukannya yang beda. Kalau di dunia kan ukurannya kita nggak bisa milih, ya. Kemudian nyari. Di surga tuh kita baru ngayal. Duh, kalau ada mangga buahnya bisa dipetik, set nyamperin langsung ke Nabi. Apa namanya, rantingnya mendekati kita. Semuanya indah, semuanya serba besar, dan nggak membuat kita kenyang, tapi membuat kita nikmat. Karena memang nanti kalau sudah di sorga kita nggak ada buang hajat lagi, nggak ada lagi orang yang berkeringat, ya mengeluarkan kotoran dari hidung dan telinga, nggak ada. Wallahi sudah selesai yang seperti itu. Makanya sorga itu isinya kenikmatan. Jadi kalau kita ngayalin rumahku sorgaku, kira-kira di rumah kita kenikmatan semua atau keributan? Itu yang mesti kita pikirin ya. Jangan baiti jannati isinya piring terbang gitu ya. Janganlah ya. Surga ini keindahan. Ya dikatakan di bahasa buku ini bahwa surga itu yang terbersit adalah istana megah, perabotan mewah, emas permata, mutiara yang tersusun indah, ranjang empuk ditambah dengan indahnya bantal berajut sutra, pasangan yang tampan, istri yang cantik, para bidadari dalam kebahagiaan yang abadi. Ya, wallah itu kelezatan di surga. Banyak diinformasikan dalam buku ini. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Allah berfirman, aku telah persiapkan untuk hambaku yang saleh berbagai kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Kupersiapkan buat hambaku yang saleh keindahan yang matanya belum pernah melihat, telinganya belum pernah mendengar tentang keindahan itu, bahkan hatinya pun gak pernah bisa menghayalkan. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Hati belum bisa ngayalin. Sebutkan satu keindahan yang pernah kita hayalkan, surga lebih indah. Sebutkan satu fenomena panorama yang kita lihat indah, wallahi surga lebih indah. Sebutkan satu gemericik air di dunia yang paling merdu kau dengar. Karena kita kalau dengar air, gemericik air kan kayak gimana gitu ya. Masya Allah. Nanti kapan-kapan ya kita bisa kajian di Bogor nanti insya Allah ya. Saya ada buatkan satu tempat kajian ya. Di situ ada apa? Dekat sungai yang derunya itu berasa banget. Nikmat pemandangan, view-nya enak ya. Sekali-kali lah kita kajian ya. Di situ nanti kita bisa bahas kayak gini-ginian. Oh, begini aja udah indah. Gimana nanti yang lebih indah gitu loh. Kalau sudah begitu kan mentok dengan ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, nikmat Allah mana yang mesti saya dustai ini? Masih sempat duduk manis dengerin ceramah. Aduh, Masya Allah. Sementara di Palestina orang mesti ceramah sambil dengerin bom berdentum, peluru berdesing, rumah berantakan, masjid berantakan. Kita enggak. Teman-teman di Eropa sana, di beberapa negara-negara Eropa masih ketakutan pakai kerudung. Kita di sini aman, betul? Aman. Belum lagi di India sana, belum lagi. Oh, kita mah di Indonesia, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Makanya kalau nggak dimanfaatin rugi. Ya, kesempatan berbuat baik itu semakin sedikit, gitulah. Kemudian juga dijelaskan bahwa banyak riwayat yang dijelaskan dalam ayat di surat An-Nisa ayat 57, surat Mursalat ayat 41. Ada ayat nanti bisa dilihat ya tentang ayat-ayat tersebut. Surat An-Nisa itu dijelaskan bahwa Allah masukkan orang-orang yang beriman ini ke dalam sorga dalam naungan yang sangat teduh. Sorga itu kan bahasa Arabnya al-jannah, betul. Al-jannah itu artinya bustanun, artinya kebun. Jadi yang namanya sorga itu adalah kebun. Berarti apa? Natural living gitu loh. Jadi kita ini tinggal di sebuah tempat yang natural, yang memang nggak ada jalanan yang dibuat orang, semuanya original. Buat pencinta alam akan tahu ada beberapa tempat yang masih jadi permata di negeri kita ini, yang nyaris nggak tersentuh. Bohong orang ngelihat danau yang biru nggak terpukau, bohong. Ya, subhanallah. Kita kalau di sini ya, kalau kami di Bogor masih bisa nih, kita bikin aviari di sana.
Itu kita lepas burung-burung yang mahal yang orang biasa dikurung, lihat tuh kebebasan dia berkicau dengan kicau yang sama, namun gerak tubuh yang indah gitu loh. Ada body language burungnya itu. Ya itu pun nggak sebanding dengan sorga. Cuma ya natural livingnya betul banget. Ya apa the real life-nya tuh berasa banget. Oh iya begini nih. Dulu tuh begitu. Bau-bau tanah habis hujan masih ingat zaman kita kecil ya. Sekarang udah bau ini yang kopling truk ya. Karena kepaksa berhenti di tanjakan turunan gitu ya. Iya. Dan Allah berikan kebaikan tersebut. Di Mursalat ayat 41 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di bawah naungan di mata-mata air surga. Ya, kalau di mata air asli, karena saya ini pencinta alam, saya suka hiking gundul dan sebagainya, tahu kondisi yang kayak begitu. Saya ingat saya sampai tahun 2002 itu ya, sebelum kecelakaan, sebelum kurang olahraga ini, itu ngayal tuh andai punya rumah kayak di gunung ini. Ini kita bikin sekarang suasana kayak gitu. Itu mata air itu kalau real keluar dari batang-batang bambu itu diminum langsung aja enak. Betul-betul memang nikmat, masya Allah. Nah, kebayang kita bayangin sorga ini nggak berbanding keindahan yang kita lihat. Sorga lebih indah. Semua orang suka, nggak ada yang nggak suka dengan natural. Semua orang suka, yang apa adanya itu suka banget, gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat At-Tirmizi dalam sunannya, Nabi mengatakan tidak ada satu pohon pun di surga kecuali berbatang emas. Ya emas datangnya. Sekarang kita mikir deket ya gue potong tuh. Di sana mah kita udah gak punya nafsu mau gitu-gituan kali. Gak usah, di sana mah tinggal ngayal. Ya Allah kalau di leher ada emasnya langsung ada gitu loh. Nggak usah mikir motong nempak, nggak usah begitu dah. Cuma ya keindahan, karena orang mana yang nggak takjub ngeliat emas. Jangankan yang bukan emas, mirip emas aja pada foto. Tuh kayak pada umroh ke Nabawi, kan pintu Nabawi banyak emas-emasnya itu kan. Mama kok udah foto sampai susah, yang diambil segini dong, kakinya bergaya, tapi gimana? Itu bukan emas asli, gimana emas asli kebayang gitu ya. Ya maksudnya apa? Emas itu membuat orang terpukau. Kayak kita ngomong sama anak laki kita, nak sini, jadilah emas buat orang tuamu nak. Di antara tumpukan baja dan logam, kau emas buat kami orang tuamu. Berhargalah nak, gitu maksudnya. Kita ngomong sama anak perempuan kita gitu kan. Nanti kau akan dibawa oleh suami satu waktu nanti. Mungkin dia tidak sekaya ayahmu, tapi demi Allah, kalaupun dia bawa kau pergi di perumahan yang penuh lumpur, tetap jadi mutiara buat mama sayang. Nah, gitu kan, semangat. Ya masya Allah. Ya kita juga harus tahu, memang Allah kasih amsal kayak gini supaya kita punya ketertarikan. Masa nggak tertarik sih? Jangan kata sorga. Nih sekarang ada yang ngomong ini, ternyata di pojokan Bogor tuh ada pohon emas. Di mana? Disamperin tuh. Kalau nggak viral langsung. Ya kan punya mau, kalau orang yang sudah tahu yang namanya hidup ini pada akhirnya adalah kematian, ayo dong punya semangat. Tuh men rajin sholat, gue pengen lihat pohon emas di surga gitu loh. Makanya rajin sholat. Jadi ada penyemangat. Maksudnya penyemangat ya. Ada objek untuk bersemangat dalam predikat kita. Sehingga nge-fight-nya itu jelas, punya tujuan yang jelas ya. Begitulah Nabi informasikan kepada kita. Ya, banyak informasi yang begitu. Naungan pohon ya, dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Surat Al-Insan ayat 14 tadi saya sudah sampaikan tuh. Al-Insan ayat 14, bahwa pohonan yang berbuah itu sangat mudah. Riwayat menjelaskan bahkan saking sangat mudahnya batangnya nyamperin. Pohon berbuah bangga dimakan sama orang soleh. Ya seperti bangganya malaikat Ridwan melihat orang soleh masuk ke dalam surga. Kamu berhasil ya melewati ujian dunia yang Allah katakan zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khilil musawwamah wal hars. Kamu telah berhasil untuk tidak terjebak dalam fitnah dunia. Zuyina linnas. Karena memang ada dibikin indah sama Allah dunia ini dengan syahwat. Orang jadi pengen gara-gara punya syahwat. Tapi ya memang kita hidup ini harus punya syahwat. Syahwat jangan diidentikan cuma dengan lawan jenis ya.
Syahwat itu artinya kemauan untuk memiliki sesuatu. Minan nisa, perempuan tuh. Laki demen sama perempuan, perempuan demen sama perempuan. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya bukan berhubungan lawan jenis, bukan ya, tapi lebih kepada sebagai contoh. Laki suka perempuan, perempuan suka perempuan. Kenapa? Karena perempuan ngelihat perempuan kan seneng. Bajunya bagus banget gitu ya. Betul gak? Kalau kita antar laki ngomong, bro, cakep banget bajunya, nggak mungkin. Nggak ada orang laki tuh ngomongin baju temennya, gile bajunya bro, nggak ada. Udah pasti tulang lunak kalau udah begitu ya. Generasi sarden nih kalau udah begini. Yang kalau dikagetin suka latah betul, walaupun keker badannya. Perempuan hati-hati ya. Ini membuat tontonan yang menuntun. Ibu yang bagus pakai baju yang bagus tapi nggak syar'i, kadang-kadang yang udah syar'i ngiri. Banyak anak-anak pesantren ini yang pakaiannya syar'i karena nggak tahu dunia luar, sosial media ngelihat banyak perempuan cantik nggak syar'i, mereka pengen niru. Saya paling benci kalau ada perempuan Islam mengatakan kalau kami sudah nikah, kami itu pelacur buat suami kami. Allahu Akbar. Perempuan muslimah bukan pelacur, sebaik-baik perhiasan dunia. Kenapa mesti cantik mirip pemain film orang kafir gitu loh? Bodoh sekarang. Banyak orang meniru penampilan non muslim. Kerudungnya syar'i, sudah panjang, alhamdulillah. Tapi gara-gara ngelihat orang kafir olahraga, balik lagi tuh kerudungan penyelam dipakai. Sekedar buat jalan 10.000 langkah. Yang dipakai kerudung penyelam lagi. Terus ngapain ngaji selama ini? Kirain ngaji jadi pinter. Ini gara-gara pengen sehat, olahraga pakai sepatu kiri kanan beda warna. Saya lagi merhatiin dulu zaman saya SD tahun 80-an tuh kalau pakai sepatu beda kiri kanan dibilangnya lu sedeng kali ya, kata gitu. Sekarang banyak orang pakai sepatu kiri kanan beda warna. Tapi ngetren, Ustaz. Iya, ngetrennya menurut siapa? Baju kurang bahan tapi pengen sehat, ya nggak bisa. Sehat dari Allah. Allah baik, coba nerima yang baik. Ya udahlah, orang Islam itu ditiru bukan meniru. Ya, ayo olahraga itu dalam Islam. Ya bahkan Ibnu Qayyim bilang cukuplah membuat keringat di kening dan merah di bibir. Kenapa? Nggak usah lama-lama. Itu cukup olahraga, kata Ibnu Qayyim. Itu menyehatkan. Jadi kalau memang 10 menit kita bisa keringetan, cukup sebenarnya. Jangan apa. Kenapa ini orang? Allah. Ibu nggak ngaji? Aduh, ini hari nggak deh. Gua habis jalan 10.000 langkah. Pak, nggak ke masjid, Pak? Nggak, nih hari deh. Tadi habis goes 30 km gitu. Ini sehat dari mana? Nggak sehat ini orang. Kalau olahraga bikin males. Ya udah ada yang salah. Prinsipnya prinsip orang-orang Romawi itu mens sana in corpore sano. Padahal bagus juga artinya kan, jiwa yang kuat, badan yang sehat dalam jiwa yang kuat gitu ya. Kalau kita kan orang Islam, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat di badan yang kuat. Jadi kalau olahraga yang betul-betul manfaat, habis olahraga tahajud semangat. Kajian seger. Butuh men seger, Bu. Sekarang sering nge-gym, kan enak gitu. Ini PW jadi pojokan. Mohon dimaklum habis pilates. Subhanallah. Ini sehat dari mana nih orang? Dari Hongkong. Udah, jangan gitu ya. Kita ayo olahraga dong. Olahraga mesti sehat ya. Tapi jangan gara-gara olahraga rusak ibadah. Hidup ini harus memperbagus ibadah. Makanya tadi pakai bahasa ulama aja. Ini ulama yang ngomong oleh Ibnu Qayyim loh. Orang kalau olahraga itu ya nggak usah berlebihan. Asal panas badan peluh keluar, terbakarlah yang nggak baik dalam badan kita. Kemudian normal, bibir kita mulai merah kembali, sehat sudah. Gak usah sampai lama-lama berjemur sampai kayak iguana dekat matahari begini. Kita orang gak usah gitu-gitu amat lah ya. Surat Al-Kahfi ayat 31. Itu dalil juga tuh ya. Ketika dijelaskan tentang orang-orang yang masuk surga Aden gitu ya.
mengalir sungai, di bawahnya tajri min tahtihal anhar. Ya, surga ini dihiasi oleh emas, ya, oleh gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau, sundusin khudriyin, ya, hijau dari sutra halus, sutra yang tebal. Kalau di dunia kan orang laki nggak boleh pakai sutra, di akhirat sengaja orang kasih pakaian sutra. Betul-betul masya Allah. Ini pokoknya surga itu tidak ada lagi yang haram, semuanya halal itu, masya Allah, ya, subhanallah. Tayyib, jelas ya. Kemudian juga didetailkan tentang sungai tersebut, karena tajri min tahtihal anhar. Surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Ini salah satu surat favorit. Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Ini surat favorit. Ada 3 surat yang paling disukai oleh para pembacanya. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga, Wal asri. Ngaku, ayo. Kita jadi nggak usah jauh-jauh, biar pada apal, nggak usah nyari-nyari, ya. Dicontohinnya pakai Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya yakin apal semua. Artinya apa? Wallahu a'lam. Itu masalah kita selalu di situ. Banyak apal nggak paham arti. Inna a'tainakal kautsar. Ini Allah nih telah menekankan kata sesungguhnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini nama sungai, nama telaga, ada airnya. Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat, ya, wanhar, dan sembelihlah. Artinya ada janji kamu bakal minum dari air telaga Al-Kautsar, telaga Rasul. Gimana cara minumnya? Fasholli, bagusin salat. Bagusin salat. Gimana salat dibilang bagus? Ketika sesuai dengan peruntukan. Apa peruntukannya? Salat tanha anil faksa wal munkar. Salat kamu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bisa gak salat kamu ini membuat kamu gak berbuat keji dan munkar? Baru betul salatmu. Walaupun kelihatan serius, dimerem-meremin, ya, dikaku-kakuin gitu ya. Tapi kalau habis salat sama mertua ribut, sama orang tua kagak akur, ya gak bener salatnya. Gak bener salatnya. Salat mah salat, Allahu Akbar, diangkat jadi parlemen, orang parlemen korupsi, kagak bener salatnya. Orang salat itu nggak mungkin berbuat keji dan mungkar, ukurannya itu. Karena kalau gerak itu dicontohkan sudah. Banyak riwayat yang mengatakan tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Salat ini dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan Nabi ajarkan 735 hadis yang sahih menyaksikan 1 rakaat salat. Kalau pada senang belajar, buka buku sifat salat nabinya si Albani itu beliau mengatakan 1 rakaat itu berdiri, niat menghadap kiblat, takbir, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tahiyat, assalamualaikum, 1 rakaat. Disaksikan 735 hadis yang sahih. Kebayang ya? Jadi ma'ruf sudah, transparan sudah, cara takbir jelas, semua jelas gitu. Cuma kalau pengen sholat betul atau tidak, lihat efeknya. Efeknya gimana? Kamu masih menghalalkan nggak yang dilarang sama Allah? Kalau masih ada yang nggak betul tuh, mungkin gerak tubuhnya sudah betul, hubungan dengan Tuhannya nggak betul, ya. Atau sudah betul semua, ada talbis. Talbis itu terjadinya kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Anda sholat masih makan riba, Anda sholat masih ribut sama saudara, Anda sholat masih nggak akur sama tetangga. Talbis itu namanya. Talbis itu kolaborasi. Bahasa kitanya ngadon, betul ya? Diadon. Kolaborasi, kecampur deh gitu ya. Kecampur. Ya kalau satu jenis kita bisa sebut namanya. Kalau sudah campur-campur ya kolak namanya, betul kan? Agama jangan ada talbis lah.
Fasolli, solat kamu. Pakai fa bukan wa, cepat solat. Pengen nggak minum di telaga Al-Kautsar? Pengen. Fasolli, solat. Wanhar, dan nyembelih. Maksudnya apa? Idul Adha, ya, atau motong secara umum. Tidak ada orang motong kecuali dia solat. Kemarin gimana tuh Idul Adha? Nyuruh tukang jagal, solat gak dia? Allahu a'lam. Nggak boleh orang motong nggak solat tuh nggak boleh. Ya, jadi kadang-kadang kita kok Idul Adha korban tiap tahun tapi malah jadi korban gitu loh. Karena ternyata banyak yang nggak betul korbannya itu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu itu terputus. Jadi nggak usah takut kalau kamu memang targetnya surga, sholat, menyembelih, ibadah semua. Nanti ada yang nggak suka sama kamu, tenang, terputus dia. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah jaga kita, insya Allah. Ya, gak ada keburukan sama sekali, masya Allah. Ya, Al-Kautsar secara bahasa etimologinya artinya kebaikan yang melimpah. Ya, banyak kebaikan yang melimpah. Tapi kata Abdullah bin Abbas dan Ikrimah dan sahabat lainnya Sa'id bin Jubair bahwa mereka meyakini bahwa yang namanya makna Al-Kautsar ini lebih kepada kenikmatan yang memang Allah bentuk dalam bentuk sungai atau telaga yang diberikan sama Rasul, yang kalau nanti umat Muhammad masuk surga dan ketika dia minum maka dia tidak mungkin haus selama-lamanya. Kenapa mesti kaitan dengan minum Ustaz nggak haus? Karena di padang mahsyar itu matahari sejengkal. Ya, nggak usah sejengkal kayak sekarang musim panas saja kita haus saja hawanya, dehidrasi. Ya. Apalagi nanti di sana, maka kita butuh telaga Al-Kautsar tersebut. Kemudian dijelaskanlah bahwa ketika ditanya oleh para sahabat tentang Al-Kautsar, para sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beliau bersabda begini, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Tuhanku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, yaitu telaga yang kelak dilewati oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana-bejananya sebanyak bintang di langit. Tiba-tiba ada hamba yang terhalangi darinya. Aku pun berkata, duhai Tuhanku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan sepeninggalan kamu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya tadi dia nggak sholat, dia nggak menyembelih dengan benar. Makanya kalau memang pengen target surga, ada cara. Target Al-Kautsar ada cara. Cara itulah yang Allah katakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang rasul an i'budullaha, untuk mengajarkan cara beribadah. Ya, jangan dibikin-bikin. Pengen ke surga kok berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa Ustaz? Semua ritual ibadah yang dikatakan ibadah tapi Nabi nggak contohin, nggak boleh. Ya, hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Makanya Nabi bilang kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka. Itu Nabi yang bilang. Kalau gitu tugas kita apa? Menghindari diri dari yang namanya bid'ah. Ayo, caranya bagaimana Ustaz? Belajar untuk dengan dalil dalam semua hal. Yuk kita sholat, tapi dalilnya mana? Oh, Rasul. Kenapa subuh 2 rakaat? Karena Rasulullah yusalli salat al-fajr rakaatain. Karena Nabi sholat subuh 2 rakaat. Kenapa mesti sholat zuhur asar 4 rakaat? Wa kana Nabi yusalli salat az-zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Nabi yang nyontohin, kita contohin. Ya, lihatlah bagaimana Nabi baca Al-Quran, ikuti cara Nabi, dan nanti ketemu dalilnya semua. Ada semua dalilnya, jelas semuanya. Ya, jangan sampai terjebak dalam keburukan. Surat Muhammad ayat 9. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu yansurukum anzalallahu fa ahbatu a'malahum." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Lalu Allah menghapus pahala amalan mereka. Jadi
Kalau sampai nanti kita ini benci dengan syariat, ya itu penyebab nggak bakal merasakan nikmat Al-Kautsar tadi. Terus gimana Ustaz? Udah gini belajar nerima. Pokoknya kalau itu firman Allah, sabda Rasul, dan sahabat-sahabat Nabi melakukan, walaupun kita masih belum mampu, terima aja dulu, sisanya istighfar. Iya sih betul, Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, ya Allah, tapi memang astagfirullah, saya belum mampu ya Allah, astagfirullah. Mending begitu, jangan menentang ya, karena agama ini asik. Ketika dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Agama ini jangan dipaksakan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Gimana supaya agama nggak terpaksa? Berilmu tentang agama. Jadi kalau kita sudah tahu manfaat sholat, ya tenang hati karena sholat, nggak usah disuruh, kita yang nunggu azan. Kalau kita tahu manfaat puasa, nggak usah diingetin. Nanti kita yang bakal cari kapan ada puasa lagi selain Ramadan. Karena tahu kenikmatan. Itu orang-orang yang udah matang manfaat. Jangan dipaksa lelaki ini, perempuan ini menikah. Nanti kalau udah matang juga dia pengen, asal dia tahu manfaat nikah apa. Agama bukan paksaan. Ya, sekedar diingatkan. Sekedar diingatkan. Karena nggak ada yang menjamin umurmu sampai besok. Idza amsaita fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau ada di sore hari, jangan tunggu pagi untuk berbuat baik. Pun di pagi hari jangan tunggu sore untuk berbuat baik. Fastabiqul, gitu ya. Jadi kita ke anak di rumah, kita nyuruh sholat, ya makin ngeyel, makin capek. Mendingan jelasin sama anak tentang manfaat sholat, sisanya pertontonkan kita yang sudah sholat. Nggak usah ngomong ke anak, nak kamu sholat, lihat orang yang udah sholat, look at us. Nggak usah gitu ya, nggak usah gitu-gitu banget gitu ya. Kita tinggal pertontonkan aja bahwa kita orang tua yang udah sholat jadi baik, lembut, good looking atau apalah ya, sehingga anak lihat, iya ya, mama papa ya Allah jadi bersih, rapi, lebih lembut tutur katanya, qaribin hayyin sahlin. Bohong anak nggak pengen. Temen kita aja ngelihat kita hijrah berubah, bohong kalau dia nggak mau niru kita. Asal perubahannya real ya, yang memang kita pertontonkan. Orang makin dekat sama agama kan makin lembut. Tapi hari ini banyak orang yang hijrah berubah lebih baik, malah keras dengan temannya. Ya gimana temennya mau tertarik? Lu sholat lu kayak dia, ogo banget gitu. Kenapa? Dia mah mendingan waktu belum sholat baik gitu. Sekarang galak gitu. Ya hati-hati ya, kadang-kadang kita nggak berasa membuat tontonan yang menuntut. Tapi itu surga ya, berkait dengan Al-Kautsarnya. Kemudian yang berikutnya yakni penjelasan tentang hidangan dan pasar di surga. Hidangan dan pasar di surga. Bahwa memang di surga ini Allah jelaskan makanan manusia di dunia ini permisalan untuk dunia itu sendiri. Jadi di surga juga sama, makanan kita ya makanan di dunia, cuma ya kesempurnaannya jelas nggak sama ya, kesempurnaan jelas nggak sama. Banyak riwayat yang menjelaskan ini. Ketika pernah datang sekelompok orang ke Rasul nih, beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian memiliki makanan? Ya. Jawab mereka karena Nabi yang minta, nggak bilang enggak. Apakah kalian memiliki minuman? Ya, mereka jawab ke Rasul. Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, kemudian kalian menyusunnya dengan rapi? Mereka jawab ya. Kata Nabi, kalian menghidangkannya? Iya. Rasul mengatakan sesungguhnya akhir dari kedua makanan minuman seperti akhir dunia. Kalian bangkit ke belakang rumah kalian, lalu memegang hidung kalian karena bau busuknya. Kamu tahu gak, enak gak makanan dunia? Enak gak minumannya? Tapi itu semua bakal membuat kalian lompat ke belakang rumah kalian, akan membuangnya dengan bau busuk. Tapi kalau di akhirat nanti tidak.
Kebayang nggak? Enggak, ya memang belum nyampe, ini butuh iman. Gimana orang minum, orang makan nggak buang hajat? Ya di sorga mah mungkin. Lawang Allah kalau sudah bilang api mati, nggak bilang hujan turunkan air, orang bawa air guyur tuh api, enggak. Allah cuma bilang, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, ya selamatkan Ibrahim. Kok bisa? Ya bisa, Tuhan yang nyiptain api. Ya sama dengan di sorga nanti, udah kalian nggak disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Karena WC itu tempat yang sia-sia. Buktinya kita masuk baca auzubillah. Auzubillah minal khubsi wal khaba'is. Artinya apa? Aku berlindung dari setan laki, setan perempuan. Kemudian keluar dari WC bilang apa? Ghufranak. Artinya apa? Ampunin aku gitu. Ampunin kan? Ngapain kok minta ampun coba? Ayo ngapain tuh? Ada yang scroll handphone ini bawa handphone ke WC, astagfirullahaladzim. Norak ini orang, senorak-noraknya orang itu. Ke kamar mandi bawa handphone, wallahi senorak-noraknya orang itu. Doa yang dia baca auzubillahi minal khubsi wal khaba'is itu menandakan itu tempat setan laki, setan perempuan. Suruh cepet-cepet, karena kita nggak boleh nyebut nama Allah dalam WC. Makanya keluar minta ampun ya Allah, kenapa lupa sama Tuhan sebentar. Dalam tanda kurung, di WC nggak boleh lama-lama. Sekarang mah dibikin nyaman WC, sampai betah. Kacanya pakai filter, sampai cakep kayaknya mau. Oh, WC sekarang mah bagusan WC sama masjid kadang-kadang. Lebih awet orang di WC ketimbang di tempat ibadah, begitu ya. Makanya Nabi pakai bahasa di belakang. Dan ciri orang dulu itu kalau bikin WC pasti di luar rumah. Berasa rumah-rumah orang tua kita kan, WC-nya semua di luar. Dan prinsip orang dulu itu makan di rumah, minum di rumah, nggak usah jajan, buang di luar. Sekarang makan di luar, buang di rumah, betul. Beda ya. Ini memang begitu, memang kondisinya. Ya, alasannya meminimalisir tempat. Beda lah rumah kita, beda sama orang dulu, beda dah. Orang dulu mah dijaga betul-betul tuh ya. Kenapa? Karena rumah sorga. Di sorga nggak ada kotoran. Ya dengan 1000 alasan, tapi kan lebih bagus sekarang kan. Jadi rapi ya. Perempuan nggak kebuka aurat, ya atur aja dah. Ya. Nabi itu nyontohinnya begitu ya. Di rumah tuh disimpan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk ya. Taib, Masya Allah. Surat Waqiah ayat 20-21 itu hidangan. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan ya. Itu semua jenis makanannya. Buah-buahan, daging-dagingan, daging burung unggas. Makanya sebenarnya banyak ahli kesehatan Islam, Ibnu Qayyim lah salah satu dalam kitab Zadul Ma'adnya itu banyak menjelaskan bahwa sebenarnya kayak unggas-unggasan itu jenis makanan-makanan sorga. Oh kalau orang ngebahas nih, udah burung-burungan itu jadi makanan favorit dunia. Kenapa? Karena disebut makanan sorga. Kayak watulhim mamdu, wazillim mamdud, wa ma'in maskud, seterusnya itu ya tulhim mamdud itu kan apa? Itu buah yang tersusun, namanya pisang. Pisang itu buah sorga. Apel, jeruk itu buah sorga. Burung, ya bahkan dulu zaman Nabi Isa, manna wa salwa. Ada burung puyuh yang dilempar dari langit sama Allah buat makanan. Ya hari gini kena fitnah tuh burung puyuh, kolesterol, telurnya bahaya. Terus ngapain Quran nulis kalau bahaya? Ya ada di kitab Zadul Ma'ad saya kalau baca, waduh ini banyak bertolak belakang nih semuanya nih. Karena kan dunia ini kan takut kalau Islam ini mendominasi. Ya, Islam mendominasi. Kayak dalam Islam ini kan Nabi itu habis makan nggak bakal minum. Beliau banyak minum sebelum makan supaya enzimnya bekerja. Kita enggak, kebalik kan. Nabi makan buah-buahan sebelum makan. Kita dididiknya makan dulu baru buah-buahannya. Udah kebolak-balik dah semuanya dah. Ya. Ini Nabi sunahkan makan pakai tangan supaya gampang pembusukan di perut kan.
Kita malah gaya Belanda, pakai sendok sama garpu. Kadang-kadang pisau sama garpu. Udah kata Nabi, cuma setan, inna syaitan yakul wa yasrab bishimal. Cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Kita dididik motong pakai pisau di tangan kanan, garpu tangan kiri. Nggak berasa. Tuh gaya-gaya gitu tuh udah kebarat-baratan lah. Nyaris di negeri kita ini udah hilang kebiasaan Islam itu. Ya, makan bareng kayak orang ngeliwet lah kalau di desa gitu ya, untuk kebersamaan. Ya, tapi di kita enggak, katanya jorok lah, inilah itulah, sudah kebalik semuanya. Ya. Padahal kalau kita ngelihat kayak gini, wow, surga tuh memberikan bayangan-bayangan hidangan seperti itu. Tayyib. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedangkan naungannya demikian. Ar-Ra'd ayat 35 itu. Surat Ar-Ra'd ayat 35 dikasihkan amsal, contoh-contoh yang dijelaskan itu. Masya Allah. Jadi betul-betul kita paham. Nah, kalau dibuka dalam Quran, surga itu beragam namanya. Surga itu diterjemahkan al-jannah. Surga artinya kebun, bustanun. Surga itu darussalam, rumah yang penuh keindahan dan ketenangan, tempat kembali yang baik. Ya, surga itu darul khuld, khuldi, rumah yang abadi. Darul muqamah, darul muqamah, rumah yang ditegakkan oleh Allah, yang dipastikan buat orang yang bertakwa. Ya, jannatul ma'wa, yakni surga yang betul-betul dipastikan sebagai tempat kembali. Jannatu Aden, surga Aden yang paling tinggi. Darul hayawan, tempat tinggal makhluk yang terpilih. Al-Firdaus, taman yang indah. Jannatun Naim, kebun yang penuh dengan kenikmatan. Al-Maqam Al-Amin, tempat yang tenang. Maqam As-Sidq, tempat buat orang-orang yang terpercaya, jujur dalam beragama, dia benar. Qadam Sidq, yakni tempat orang berdiri yang orang dipercaya oleh Allah. Nama-nama surga Masya Allah macam-macam ya. Begitu pula nama-nama pintunya kita pernah dengar. Pintu surga itu yang sering kita dengar kalau Ramadan, Ar-Rayyan, pintu di surga. La yadkhuluhu illa shaim, nggak ada yang bisa masuk kecuali orang yang puasa. Idza atas shaim futiha wa dakhala ugliqa walam ya'ti illa shaim. Pintu Rayyan itu cuma orang puasa kebuka sendiri, jadi kayak passwordnya saum. Orang bawa puasa, nah kebuka, masuk tutup. Siapapun yang nggak puasa ngebongkar pun nggak bakal bisa buka. Babus salah, pintu orang yang sholat. Babus salah, ya ada pintu sholat buat orang yang sholat masuk dari surga melalui pintu yang sholat. Babus sedekah, pintu sedekah. Babus sedekah. Ada lagi babul jihad, pintu yang dimasuki karena kita berjihad. Nah. Al-Aiman, Al-Aiman ini babul Aiman, apa ya, pintu yang memang dimasuki oleh orang-orang yang tanpa hisab. Ada lagi pintu taubat, orang masuk surga karena dia bertobat, walaupun dia belum berbuat amal yang banyak, cuma karena dia bertobat Allah wafatkan dia dalam taubatnya, Allah masukkan dia ke surga. Babul zikr, pintu zikir, orang yang suka berzikir. Dan babul afu, babul afwa, pintu orang-orang yang memaafkan. Ayat yang mengatakan orang yang kalau dia berbuat salah, fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mintakan ampun sama Allah buat dia. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena kalau kamu sudah bulat tekad bertawakal. Orang-orang yang gampang maafin, dia berteman sama orang pasti nggak sempurna.
Itu orang selama ini baik, satu waktu dia nggak baik, ya sudahlah, ingat kebaikannya. Itu yang betul. Jangan gampang menghilangkan kebaikan yang banyak karena sebuah kesalahan. Itu orang yang gampang memaafkan seperti itu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum falabud lahul jannah. Wajib surga buat dia, gitu ya. Masya Allah. Taib. Kemudian juga dijelaskan bahwa dalam buku ini sampai di surga itu ada pasar. Tapi jangan disamain sama pasar dunia. Karena kita udah nggak bercapek-capek lagi. Karena pasar surga itu isinya laki-laki. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus samali fatahsu fi wujuhihim wasiyabihim fayazdadu husnan wa jamalan. Sesungguhnya di dalam surga ini terdapat sebuah pasar yang penduduk surga selalu mendatanginya setiap Jumat. Berhembuslah angin di utara menerpa wajah pakaian mereka, bertambahlah kebagusan dan ketampanan mereka. Ketampanan. Kenapa? Karena di surga itu orang laki. Kenapa begitu? Karena perempuan senang kalau laki belanja ngasih hadiah. Ya, perempuan belanja ngasih hadiah biasa. Emang dia kang belanja. Tapi kalau laki-laki surprise belikan sesuatu yang diinginkan oleh perempuan, lebih senang kan? Saking Allah pengen perempuan senang. Dan di sorga itu perempuan itu diberikan yang dia senang. Apa? Perhiasan, rumah yang indah, gelombang hordeng yang mahal, karpet yang diinjak melesak tebel, makanan minuman udah di otak perempuan udah nggak ada laki-laki yang ada keindahan sorga. Ya, seperti itu hilanglah syahwat perempuan buat laki-laki. Ya, kalaupun dia menginginkan laki-laki diberikan kenikmatan yang berlebihan, tapi lebih kepada keindahan. Sampai-sampai saking Allah pengen bikin senang tuh perempuan di sorga, laki yang menuhin pasar. Dan di pasar itu ada angin yang berhembus. Setiap itu angin menerpa wajah laki-laki jadi cakep, jadi muda lagi. Tiap pulang bawa sesuatu, di perempuan senang, yang dibawain senang. Apa yang dibawa itu membuat senang. Seperti itu di sorga. Masya Allah. Kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Bertambah bagus dan tampan mereka. Kemudian mereka pulang kepada keluarga mereka dalam keadaan lebih bagus dan lebih tampan. Maka keluarga mereka mengatakan, demi Allah kalian bertambah bagus dan tampan setelah meninggalkan kami. Mereka menjawab, demi Allah demikian pula kalian telah bertambah cantik dan jelita. Sebenarnya dalam sih maknanya ini. Ya, artinya laki-laki bisa gak belikan sesuatu buat perempuan dalam kondisi senang ketika membelikannya. Ya. Sehingga nanti ketika kamu bawa ke rumah dengan senang karena merasa mampu beli yang dibutuhkan. Laki yang sejati kayak gitu. Anak minta, istri minta, dia akan cari, kemudian dia bisa lihat. Dia lupa capeknya itu nyari duit. Dia lupa berteman dengan maut, bersahabat dengan terik, kena debu, kena kerikil, dia lupa. Sampai apal merek ban truk di pinggir motor dia gitu loh. Dia lupa. Pulang, lihat ayah bawa apa sayang? Seneng. Dan yang dikasih pun gitu loh. Jadi dia seneng bawa tuh hadiah, mampu beli, yang dikasih senang. Lebih ke sana maknanya. Semua senang. Makanya dikatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbulnya sayang, timbulnya cinta. Ya dalam semua hal sih, nggak cuma pasangan lah, ke temen, ke orang tua, ke siapapun. Kalau untuk menghilangkan kebencian di antara kita, ya rumusnya satu, tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbulnya sayang dan cinta. Nah itu semua membuat bidadari di surga itu sibuk. Sering dengar kata bidadari ya di surga ya. Nah perempuan dunia itu bukan jadi bidadari, tetap jadi perempuan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa wanita soleha itulah yang bakal memimpin bidadari surga. Kan saya pernah bilang sama jamaah, kalau pencemburu nih paling nggak demen kalau dengar surga itu katanya laki-laki yang diuntungin mulu tidak bidadari mulu dijanjinya. Kita kalau zolim sama suami,
Suami tidur dalam keadaan marah, semua bidadari surga melaknat kita. Pernah dengar gitu ya? Dan ditambah lagi sama riwayat yang mengatakan katanya laki-laki itu nanti di surga dikasih satu bantal. Di bantal itu ada 70 bidadari. Saya panas kalau dengar kayak gitu. Nggak demen namanya hadis. Makanya ibu kalau ngaji jangan ngantuk bu, selesain dulu bu, belum selesai itu hadis gitu loh ya. Ibu, Allah yang ngasih 70 bidadari di satu bantal buat laki-laki yang soleh. Bukan maunya laki-laki, satu aja udah pusing, gimana 70 kan begitu ya. Bahasa kita nih di dunia cuma bu ya, memang penghuni surga itu diberikan 30 kekuatan laki-laki dunia. Begitu pula perempuannya ya. Makanya lelaki di surga itu diberikan fasilitas begitu. Kenapa? Karena perempuan soleha yang mendampingi dia di dunia itulah pemimpin para bidadari itu. Jadi ibu mimpin 70 bidadari bu, tenang aja. Kalau ibu ngelihat dia banyak di kamar, ibu panas gitu. Ibu kan pemimpin, tinggal bilang keluar gitu. Tapi apa iya gitu ya. Lawang ibu lagi sibuk sama emas, sama buah-buahan, sama karpet melesek tadi. Nggak bakal sudah. Lawang urusan arisan aja laki nelpon pulang nggak ntar gitu kan. Itu baru arisan, belum emas, belum buah-buahan, belum karpet melesek tadi tuh. Udah deh bu, akuin aja deh bu ya. Pada akhirnya mah yang penting dicukupin dunia, betul nggak? Karena memang perempuan fitrahnya begitu. Ya Allah bu, kita laki-laki bu ya, bawa bini bawa anak, ada malaikat maut datang. Kamu laki-laki, siapa di antara kalian yang bertiga ini yang mau dibunuh duluan? Laki-laki maju, saya aja udah, yang lain jangan. Itu laki-laki. Sekarang kalau posisi ibu yang ditanya, ibu siapa yang mau dibunuh? Dia nih. Ditunjuk lagi ya, udah empet sama dia nih. Beda bu, perhatian kita beda, emang gak sama bu ya. Karena kami melindungi, ibu dilindungi gitu ya. Jadi ya udah manusiawi lah, memang begitulah ya. Makanya kuat laki-laki itu tulang punggung kuat digituin. Disebut pun gak sakit hati, laki gak baper, lain sama perempuan kan. Kita salah ngomong aja baper urusannya ya. Taib, surat Yasin ayat 55 sering kita baca nih. Hum fakihuna syughuli fil yawmil jannah ashab inna muttaqina ala zilalin wa azwajuhum. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan mereka. Ya wallahi, karena memang kita tinggal di Indonesia, nggak paham dalam makna arti sebuah ikatan dalam rumah tangga, diidentikan bahwa ya udah, pokoknya intinya di Indonesia ini agak susah kita untuk membahas kata mereka dan istri-istrinya itu nggak bakal sampai lah bahasan kita ya. Tapi kalau di beberapa negara dan beberapa orang yang memang sudah meyakini, toh pada akhirnya memang hidup seperti itu. Sehingga jangan dikatakan laki-laki kalau suruh nikah lagi itu seneng. Laki-laki sejati nggak gampang bilang begitu. Nabi pun cenderung monogami. Karena bukan karena Allah perintahkan dia untuk melakukan itu sebagai contoh, betul? Karena agama memerintahkan sebuah syariat sebagai solusi. Saya sering bilang kok sama orang laki juga, ya, poligami itu solusi bukan tujuan. Perempuan juga jangan sampai mencibir itu syariat. Kalau nggak setuju, robek aja surat An-Nisa. Nggak usah ada surat An-Nisa kalau kayak begitu, ya. Tapi memang ini solusi bukan tujuan. Ya, di negeri kita nggak ada perang kayak di Soviet. Nggak ada perang kayak di Palestina, nggak ada krisis laki kayak di Jepang. Hari ini mereka melegalkan itu. Kenapa? Kurangnya laki-laki. Bahkan target menghancurkan Palestina oleh Yahudi itu untuk menjadikan perempuan cantik Palestina sebagai prostitusi. Karena sudah krisis laki-laki di sana. Ya, krisis laki-laki di sana. Sudah mati perang laki-lakinya semua. Maka hukumnya apa? Kembali ke tujuan nikah. Mukassiru bikumul ummah, memperbanyak umat.
Maka berlaku hukum. Di negeri kita enggak aman, enggak ada perang. Terakhir tahun 45, betul? Kalaupun 48 65 PKI yang dibunuh jenderal. Ya, cuma 7 jenderal, enggak semua kebunuh kan? Ya, jadi ngimbang laki sama perempuan agak susah nih. Tapi di beberapa negara yang seperti itu kejadiannya. Allah berikan solusi. Akhir zaman nanti 1:50. 1 laki 50 perempuan. Kalau 1 laki 1 perempuan 49 sama siapa? Ya sama siapa kek? Gitu kan gitu ya. Ya cuma ya saya harus jelasin, emang agak ribet nih. Kalau jelasin kayak beginian agak bingung ya. Tapi ya mungkin harus disampaikan lah. Ya. Jadi saya bilang sama laki-laki juga ya, hati-hati ya. Kamu nikah dengan 1 perempuan, kamu tanggung dosa 1 perempuan itu. Bergetar arsy. Ada orang yang rela menanggung dosa orang. Kebayang gak? Sekarang kamu nikah lagi 2 orang yang ditanggung dosa, betul? Sanggup gak? Kalau nggak sanggup jangan dipaksakan, bertakwalah semampunya, gitu kan? Nah, jadi agama itu sebenarnya memberikan way of life, cara hidup. Ya, bukan mengintimidasi, bukan perempuan dikit-dikit neraka perempuan. Beruntung Bu, karena di neraka perempuan banyak, di surga juga ya banyak. 1 laki 70 bidadari, banyakan mana berarti? Banyakan perempuan sebenarnya. Itu peringatan dalam agama kita supaya oh iya, agama ini sayang. Karena kita cuma sebentar di dunia Bu. 60-70 kalau full umur kita tuh 60-70 kalau full. Banyak kan yang nggak full sampai 70. Nah kalau sudah begitu apa? Cari selamatnya, ikuti syariat. Ikuti syariat. Agama ini sesuai dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul. Kita selamat di atas dunia insyaallah, gitu ya. Masya Allah. Tayyib, jelas ya. Ya, kemudian juga didetailkan tentang bidadari surga ya. Allah pengen manusia tahu. Di dalam Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman yang sering kita baca lah. Allah berfirman, fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam. Nah, ini nih ya. Dikatakan bahwa di dalam surga ada bidadari yang baik, khairatun hisan, bidadari yang baik-baik banget. Makanya kalau ibu ngayalin rumahku surgaku, ibu tuh bidadarinya Bu, dan bidadarinya itu khairatun hisan, baik. Anak pulang, anak mau balik walaupun belepotan. Suami lelah, ya Allah kamu terlambat, ya Allah maaf ya udah ngerepotin buat kita cari nafkah. Masya Allah, senyum, jangan telat lagi pulang, belepotan lagi. Ini bidadari apa algojo sih sebenarnya gitu. Ini rumah tangga ibu, Masya Allah, bukan kejaksaan agung. Lagi yang kerja juga mbak, bukan ibu. Mbak yang masak, mbak yang nyuci, mbak yang riska, mbak yang disuruh ke apotik beli obat, mbak yang suruh ini disuruh itu. Ibu kan cuma scroll handphone. Modal galak pengen dinafkahin, lelaki bodoh yang mempertahankan kayak begini gitu. Jangan dong, ayo dong jadi bidadari yang betul-betul khairatun hisan. Ibu yang bilang baiti jannat itu perempuan yang ngomong, bukan laki-laki. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Baiti jannat itu Aisyah. Ya sekarang jadi majelis taklim Aisyah. Itu Aisyah yang ngomong gitu. Kata Aisyah baiti jannati, Nabi nggak pernah ngomong. Berarti perempuan yang menghayalkan rumah seperti sorga, betul? Sekarang kalau ibu yang ngayalin sorga, ngapain ibu yang jadi ngerusak sorga? Kadang-kadang bidadarinya hilang, gak ada di rumah. Ini sorga kosong kemana bidadarinya? Lagi jalan 10.000 langkah gitu. Pada kemana nih bidadari? Pakai sarang walet, kosong banget. Lagi tawaf di mall. Lagi hunting si Saleh 50, Saleh 30. Sel ya. Hurun maksuratun fil khiyam. Ya, yani
bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam rumah. Tuh perempuan tuh gitu. Laki-laki suruh paham. Biarin kita yang capek berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, nggak apa-apa. Kita cuma butuh sabun 1 botol kecil, odol sama sikat gigi. Ibu banyak botol di kamar mandi. Biarin, nggak apa-apa. Kita yang capek banting tulang pada ngilu, ya. Kita cuma butuh sendal 1 sama sepatu. Ibu sendal bererot, betul. Baju banyak, biarin. Emang betul, karena hurun maksuratum fil khiyam. Kalian tuh bidadari yang putih, bersih, rapi, ya, dalam sebuah tempat yang terlindungi. Bahkan perempuan tuh bak mutiara dalam cangkang. Kita laki-laki cangkang terkena lumpur, tetap yang diambil mutiara, bukan cangkangnya, betul? Nah, memang begitu, memang seperti itu. Maka bilang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kalian dustai? Kalian gak usah capek, kalian tulang rusuk bukan tulang punggung. Kalian terjaga, terlindungi, terfasilitasi. Kalian aurat yang dijaga untuk melayani. Khalas, no complain. Kalian nikah ditanggung dosa. Ya Allah, enaknya bukan main dah. Yang kita laki-laki dari kecil udah diomelin sama mak kita, diomelin mulu, disekolahin, disetrap mulu sama guru kita. Aduh, udah lulus suruh nyari kerja keluar, udah dapat suruh bagi orang rumah, udah mati nanti ditanya di kuburan lagi, di neraka tanggung dosa. Kalau bisa ganti pengen jadi perempuan kita, Bu. Ya, ini kalau kita hitung-hitungan ya, aduh berat Bu jadi laki Bu, masya Allah Bu ya. Tapi udahlah, memang udah fitrahnya kita begini. Kita jadi orang yang bangga bisa ngasih. Tolong berterima kasihlah ketika dibagi. Jadi orang yang syukur, nikmat ya, masya Allah. Jelas ini bidadari sorga. Bisa dilihat tuh di Ar-Rahman tuh. Ya, perempuan-perempuan sorga ini masya Allah ya. Kemudian dikatakan di sini, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Ini bidadari saking cantiknya nggak pernah disenggol sama orang, bahkan jin aja nggak pernah nyenggol. Makin terlindungi perempuan sebagai aurat tadi makin baik. Ya, ya Allah, perempuan terjaga sudah. Nggak boleh sembarangan orang nyentuh. Dulu orang-orang Inggris ketika memfitnah dakwah sunnah dibilang Wahabi, mereka mencibir. Apa perempuan kalian ini tidak boleh disentuh, nggak boleh diajak salaman? Ya, sekarang kami balik tanya, boleh gak kita sembarangan salaman sama ratu situ, ratu Inggris? Oh enggak, sama, perempuan Islam pun sama, lebih dari ratu kalian. Enggak gampang tersentuh, enggak gampang terkontaminasi dunia. Begitulah agama. Nah, tapi ya karena mungkin enggak paham sampai ke sana, yang ada sekarang aurat sengaja dipertontonkan. Aurat diumbar, bahkan sampai aurat berlenggak-lenggok di atas panggung, udah kayak monyet keri. Ya, nggak malu. Aurat dia terlindungi, bahannya khusus, sabunnya khusus, perawatannya khusus. Terbuka pun kita malu, betul? Ya. Makanya ada yang bilang, Ustadz, kalau kita sudah tua, tat, nggak apa-apa kali kalau nggak ketutup. Ya Bu, namanya aurat, biar peot tutup Bu. Gitu. Tetap aurat, betul. Timbulin malu dong, ya. Jempol kaki yang jelek aja Bu suruh tutup, betul. Kenapa? Karena aurat. Apalagi yang lebih bagus dari jempol kaki, kan gitu. Ayo dong, ini agama bijak sekali loh, menginginkan perempuan terjaga tentunya. Nah, itu semua merupakan kenikmatan tertinggi buat penduduk surga. Ya, tamat hadal kitab, selesai sudah mungkin insyaallah ya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu ya. Tentang puasa misalnya, kan yang puasa tertinggi itu puasa Daud ya Pak? Sunnah ya? Ya sunnah puasa Daud itu kan jika kita berpuasa Senin, Selasanya berarti kita nggak puasa ya? Iya. Ya, lalu Sehari puasa, sehari enggak. Apakah boleh Kamisnya kita puasa lagi Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Naam. Ya, puasa Daud itu puasa saudaraku Daud kata Nabi. Jadi level puasa yang pertama Ayyamul Bid, puasa 3 hari. Level kedua Senin Kemis 8 kali. Ya, dalam sebulan 8 karena sepekan 2 Senin sama Kemis, berarti 4 minggu 8. Kemudian yang tertinggi itu ya ini puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya memang puasa Daud itu puasa yang enggak terputus. Jadi kalau sampai dia terputus ya niat lagi untuk puasa Daud ya. Ya terserah dia mau forever begitu. Tapi ingat sunnah. Ingatnya sunnah nih. Jangan semangat ngamalinnya yang wajib berantakan. Ibu gara-gara puasa Daud nggak masak, anak mama nggak masak mah, mama puasa Daud. Gitu. Haram untuk puasa. Suami manggil, ya Allah Pak, aku puasa Daud, nggak boleh. Karena sunnah nggak mengalahkan yang wajib. Ya, saya Senin Kemis Ayyamul Bid sama. Tapi kalau mereka memang gugur, ya udah niat lagi aja, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, sunnah. Karena perempuan agak susah. Ada breaknya, siklus bulanannya ya, nggak bisa full. Illa kecuali yang sudah menefus, masih bisa full gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya puasa Daud, ya puasa laki-laki bukan puasa perempuan. Ya, jadi kalau perempuan ya dimaklumi, kalau dia nggak bisa lanjut niat lagi nanti. Allahu a'lam. Nah, fadhol silakan yang lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Ustaz cara kita menggapai surga Ustaz? Bagaimana cara kita menggapai surga? Udah bagaimananya udah berapa kali pertemuan gitu ya? Yang kita pelajari ini bagian dari bagaimana menggapai surga sebenarnya. Kan di awal tadi Ustaz kasih kisi-kisi Bu ya. Bahasan kita tentang apa namanya perjalanan kehidupan setelah kematian ini, harapan kita setelah bahas buku ini kita punya semangat buat menggapai surga Bu. Ya, dijelaskan tadi berapa pintu surga. Ya, ada Ar-Rayyan, Babus Sholat, Sodako, Jihad, Aiman, Taubat, Zikir, dan Al-Afu. Ya, ini pintu-pintu surga tersebut kalau diterjemahkan artinya orang ke surga melalui pintu surga namanya Ar-Rayyan. Kenapa? Puasa. Bagaimana ke surga? Bagusin puasa. Ada babus sholat. Gimana dia ke surga? Lalu melalui pintu sholat. Bagusin sholat. Dan bicara sholat tadi Ustaz sudah bilang 735 hadis yang sahih menyaksikan. Itu kita bahas sekarang. Besok subuh belum habis. Panjang banget. Soalnya kan agak sulitnya kita ini. Saya baca satu buku tuh seminggu. Saya mesti ngomong sejam orang paham, agak susah kan gitu. Ya sama dengan sholat tadi. Makanya ya kitanya ada semangat untuk mendalami. Kemudian juga babu sedekah, babu jihad. Ya tentu kalau ke surga ya sedekah. Gimana cara sedekah? Satu bab. Jihad satu bab dan seterusnya. Gitu ya. Intinya sih semua ritual ibadah yang Allah perintahkan, Nabi contohkan berujung kepada surganya Allah. Ya, surga Allah inilah yang Allah janjikan buat orang yang memang betul-betul mencontoh Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus, buat hadiah kecil boleh kali ini ya, yang kecil. Kasih yang gede nanti kita kasih soal nih. Nah, fadhol. Tadi bagus tuh soalnya yang pertama, yang kedua juga bagus. Enggak, silakan. Nah, ini inisiatif dari panitia yang telah menghatamkan buku ini. Jadi pertanyaannya kalau bisa sesuai gitu. Fadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya untuk ini kebetulan anak-anak yang perempuan masih pada kerja dengan alasan karena suaminya kan belum mencukupi dan mereka juga merasa sekolah udah tinggi jadi tetap kerja pergi pagi pulang malam seperti itu. Iya. Itu gimana ya Ustaz? Karena kan jadinya memang nggak jadi ibu rumah tangga lebih ke arah ya sama-sama bekerja lah dengan suami. Iya. Itu. Makasih. Dalam agama perempuan itu kerja mubah. Mubah itu artinya boleh, tapi nggak sunnah, nggak wajib. Ya, makanya matang rumah tangga nih. Jangan sampai gara-gara yang mubah, yang sunnah kalah, yang wajib juga kalah. Itu nggak boleh. Ya, dewasakanlah anak-anak untuk tahu. Kamu silakan aja kerja. Kalau alasannya tadi kamu yang tahu belum mencukupi dan suami melegalkan. Cuma bisa gak kerja kamu ini nggak merusak hubungan kamu dengan suami? Artinya kalau dia butuh kamu ya dia lebih utama ketimbang kerjaan. Ya dalam semua hal ya, yang mencukupi. Apa sih istilahnya kalau orang suka bilang, jagalah mata suamimu dengan kau berdandan di hadapannya, ya. Jagalah telinganya dengan kau berkata lembut dengannya. Jagalah perutnya, ya ini buatlah makanan yang memang dia butuhkan. Jangan sampai ketiga itu dia dapatkan di luar. Gara-gara istrinya kerja sibuk, sampai lelaki nggak bisa menahan matanya, telinganya, bahkan orang lain yang memasakkan makanannya. Jangan gitu ya. Diingetin. Islam nggak melarang. Salah satu yang membuat Nabi senang sama Khadijah apa? Dia pengusaha lintas negara. Di zamannya ya Nabi itu banyak gadis yang suka sama Nabi. Wow, lelaki tampan setelah Yusuf itu ya Nabi. Lelaki kaya setelah Sulaiman ya Nabi Muhammad. Kenapa dia pilih janda? Khadijah janda 2 kali loh. Nabi suami yang ketiga, punya anak lagi Khadijah dari laki yang sebelumnya. Gitulah. Subhanallah. Emang nggak ada gadis? Bukan masalah itu. Nabi cari pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Ya, Khadijah meninggal, yang dia nikahin juga janda. Siapa namanya? Saudah. Pendek, gemuk, cuma pintar masak, sopnya terkenal. Lagi-lagi bukan fisik, bukan gadis. Nah, di istri yang ketiga, dia nikah baru Aisyah, seorang gadis. Ya, artinya nikah itu bukan itu tujuannya. Bisa gak bersahabat dalam rumah tangga untuk menggapai surganya Allah? Makanya perempuan dipilih cantiknya yang ketiga. Yang pertama 5 liha, mahal, punya kemampuan mencetak nilai. Ini perempuan belum kawin sudah punya kebisaan yang banyak, cari yang begitu. Yang kedua nasabnya yang bagus, baru bicara kecantikan. Cantik itu ketiga, bukan pertama. Baru fasbar bidatidin, agama. Tujuan apa? Laki yang ngedidik agama. Betapa ringannya agama ini. Ya, itu tujuannya. Makanya ya ingetin aja anak-anaknya supaya kalian ini tidak keluar dari fungsi kalian sebagai perempuan. Yang pertama, kalian baju buat suami kalian. Kalian itu ladang buat suami kalian. Kalian itu sekolah buat anak-anak kalian. Dan kalian itu cermin buat anak kalian. Mir'ah itu cermin. Ya, kalau kamu bisa terusin kerja nggak apa-apa ya. Nabi nikah sama Khadijah. Khadijah pengusaha lintas negara. Bahkan dagangan Khadijah sampai ke Syam. Syam tahu, Maghribi, Palestina, Yordan itu Syam. Dia di Mekah, dagangannya sampai ke sono. Di zaman belum ada kereta, pesawat, kapal belum ada. Tapi sampai dagangannya sampai. Cerdasnya Khadijah. Dan Nabi selalu sama Khadijah apa? Beliau berbisnis tidak pernah keluar rumah sendiri. Selamanya sama Maisyarah. Ya pembantunya. Ini yang bikin orang geleng pala. Dia jaga muruahnya sebagai seorang perempuan. Makanya sekarang perempuan bisa kayak Khadijah, bisa online, di rumah, nggak susah. Ngapain keluar? Apa yang kau cari di luar? Emang ada mayat bawa SHM, sertifikat rumah? Kan nggak ada. Emang ada mayat bawa BPKB sama STNK? Yang kita miliki bakal kita tinggalin. Ayo cerdas-cerdas. Cari selamat, cari pasangan yang bawa kita ke surga. Jadi orang yang pengen dibawa ke surga, jangan terlalu hubud dunia. Sebentar lagi bu, malaikat maut pasti datang ke kita. Sebentar lagi. Jangan salah paham dalam masalah kayak ginian. Allahu a'lam. Nah, Fadal, ada lagi? Iya silakan ibu.
Belum di off onin. Oke Ustaz, boleh nggak saya bertanya? Saya punya anak laki-laki cuma satu dan sudah cukup dewasa. Iya. Apakah boleh saya mengingatkan atau mungkin lebih harus sebenarnya mendesak, cuma mengingatkan untuk dia berjodoh, maksudnya itu Menikah. supaya jangan terlalu lama gitu. Iya boleh lah Bu, kita orang tuanya. Ngapain bikin dosa pakai pulsa? Mendingan nembak anak orang gitu. Anaknya jawabannya tuh belum siap, padahal umur dia udah cukup berumur lah gitu. Ayo, nah, diingetin Bu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kamu nggak takut meninggal besok nggak punya anak, nggak ada yang doain? Berhenti nasab kamu. Anak itu aset dunia dan akhirat. Tinggal cara ngomongnya Bu. Bukan ibu yang pengen bawa cucu, kamu yang pengen didoain harusnya. Gitu loh. Gimana caranya? Apa ada doa yang saya harus? Ya kalau doa sih orang tua ke anak ya Robi habli minas solihin Bu. Ya insya Allah anak yang soleh pasti berpikir berumah tangga Bu. Kenapa? Karena nikah itu lambang kemampuan. Manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah. Kata Nabi, nikah itu lambang kemampuan. Sehebat-hebatnya laki-laki dengan karya ciptanya, kalau belum nikah belum mampu. Bukti kemampuan laki-laki yang menikah, berani banting tulang buat ngasih ke rumah, laki. Berani kosong kantong buat orang tua dan istrinya, laki. Ya, laki sudah nggak disibukkan sama sosial media. Laki-laki kalau seneng ribut di WA, sibuk sama sosmed, suruh pakai androk Bu, motif kembang gitu loh. Laki kok sosialita, gimana sih? Ngomongin baik-baik, insya Allah Allah kasih lah, insya Allah ya. Barakallah. Nah, ada lagi, Fadal, silakan. Fadal, ada lagi? Masih banyak hadiahnya nih, masya Allah. Ya. Sesuai dengan yang disampaikan temanya tadi. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau tanyakan. Iya. Saya memiliki anak laki-laki semua, 4 anak. Untuk saat ini setiap maghrib itu saya menjadi imamnya karena kan ayahnya bekerja. Nah itu diperbolehkan tidak ya? Usia berapa anaknya? Masih usia 10 tahun. Belum balik ya? Ada yang balik cuma dia autis. 6. Kalau 10 mumayyiz ya, mumayyiz itu menjelang balik. Dia nggak boleh bermakmum dengan perempuan. Kalau anak-anak di bawah umur mumayyiz ya 8 tahun ke bawah masih malis. Berarti saya katakanlah ini yang 10 tahun untuk saya ajarkan berimam. Boleh. Tapi saya harus sholat sendiri gitu Ustaz. 6. Atau didik nih anak laki kita ke masjid. Harus. Salah satu penyebab LGBT ketika anak lelaki nggak terdidik untuk sholat berjamaah. Cengennya munfarid. Didik dia untuk bergaul. Ya kalau bisa ke masjid, kalau enggak ya di lingkungan yang berjamaah kita. Mimpin sebagai laki-laki. Ya, hari gini banyak orang laki ngegampangin masalah sholat. Padahal karakter laki-laki dibentuk ketika dia melangkah ke tempat ibadah. Didik insya Allah. Ya. Berarti saya juga harus masih gitu ya? Iya. Kalau yang autis berapa persen dia autisnya? Hampir 70-80. Masih bisa berdialog. Masih. Oke, aman. Saya juga punya ponakan autis. Ya 33 tahun yang lalu, sekarang dia S2. Mamanya juga ujian berat buat dia nih autisnya. Tapi sekarang dia bisa S2-nya kos sendiri di Malaysia sampai selesai, dia mau S3 dan sekarang tiap bulan bisa menghatamkan 4-5 kali hatam Quran. Dia autis, tetap autis, pengen peluk mamanya, pengen gini, saya kira. Tapi ya memang Allah ciptakan ini anak untuk beribadah. Jadi didik ini anak beribadah. Biarkan sampai dia bisa ngaji, dia bisa ibadah, walaupun semaksimal dia. Alhamdulillah sih bisa. Khalas. Insyaallah Allah muliakan ibu dengan ujian tersebut insyaallah ya. Barakallah. Ada lagi yang tanya? Khalas, nah. Fadhil silakan. Waalaikumsalam. Ayat 46 dan 62 itu akan maksud di dalamnya ya Ustaz. Orang yang takut pada Allah menyediakan 2 surga
dan dalam ayat 62 dan selain dari 2 surga ada 2 surga lagi. Maksudnya apa ya? Aywa, na'am. Ayat itu menjelaskan bahwa di dalam sorga yang nikmat ada kenikmatan. Ya, kan di dalam sorga itu nanti, sorga itu kan kayak komplek, kayak kapling yang seluas langit dan bumi. Di dalamnya itu ada kemah-kemah dari mutiara, bak bintang gemintang. Itu banyak kenikmatan dalam kenikmatan. Bahasanya begitu. Kalau di buku namanya Fawaidul Fawaid. Dalam faedah ada faedah. Orang diberikan keberkahan seperti itu. Dia masuk sorga. Di sorga ada makanan, minuman, dan dia merasa di sorga. Dia sudah nikmat dengan sorga, diberikan dipan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, fadhal, ada lagi? Silakan. Ada? Ayo, ada. Kalau enggak saya kasih 2 soal pas dan ini ya. Ya, tadi sempat saya sampaikan beberapa bab tentang apa namanya, kita sudah bahas sih banyak bahasan sebenarnya. Cuma yang datang nih nggak rata, ada yang baru, ada yang lama ya. Tapi yang baru yang gampang deh. Ustadz sempat jelaskan tadi ada beberapa nama-nama surga. Ada yang bisa mengulang coba nama-nama surga tersebut? Fadhal ya depan, silakan. Naam. 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 Darul Muqamah, Iya. Jannatul Ma'wa, Naam. Jannatul Adn, Naam. Darul Hayawan, Naam. Al-Firdaus, Jannatul Naim, Naam. Al-Maqam Al-Amin, Maqam Asy-Syidq, Qadam Asy-Syidq. Naam, sahih. Fadhal. Berarti mencatat nih, Masya Allah ya. Tadi sempat ada yang tanya, Ustadz, kalau kita masuk surga itu bagaimana caranya? Ya, saya sempat jelaskan ada beberapa pintu surga. Apa pintu surga tersebut? Fadhal. Ayo. Silakan. Silakan. Pintu puasa, pintu sedekah, pintu zikir, pintu tobat, pintu ahli jihad, sama pintu memaafkan dan mendoakan. Atau lagi yang puasa pintu apa? Pintu sholat dan Kalau puasa pintu apa itu? Ayo. Ya, boleh. Boleh, Masya Allah. Ya. Tapi pasti ada. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada soal lagi? Iya. Tadi ada istilah, yakni bidadari yang baik. Ya, ada di Quran tadi kata-kata bidadari yang baik. Apa bahasa Quran tersebut? Ada tadi sempat kita sampaikan, bidadari yang baik. Nah, silakan yang bisa, silakan. Di surat Ar-Rahman tadi. Ayo. Baik. Ayo. Jadi yang mana tuh yang baiknya? Apa? Di dalamnya ada yang mulia. Iya, betul sekali. Apa nama itu? Khairun hisan. Ya. Betul sekali. Nah. Apa istilah Quran mengatakan tentang arti perempuan itu bidadari yang jelita? Bidadari yang jelita, putih dan bersih. Apa bahasa Qurannya? Boleh kasih mic-nya coba. Coba kasih mic-nya. Bukan. Tadi kan sudah ada kan, fihinna khairatun hisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa tuh? Apa tuh?
Ayo, tuh angkat tangan coba tuh. Ayo. Apa? Ini angkat, coba. Jadi apa? Tidak ada yang dikira-kira ya. Filhiyah. Ayo, bukan filhiyah, hurun maksurah. Itu hurun maksurah di situ bidadari yang putih jelita. Oke. Masih ada satu lagi, kelas. Terakhir sudah. Kelas ya, tayyib, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Semoga Ustaz dan keluarga dan semuanya hadir selalu mendapatkan yang berkabung dan selalu disiplinkan dan manusia. Sebentar lagi nggak ada ini Pak Ustaz. Sholat bersama. Ya insya Allah kita sholat bersama. Insya Allah. Insya Allah. Kita siapkan dulu ini. Baik, semoga manfaat yang disampaikan insya Allah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita. Allah berikan yang terbaik karena kita menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat insya Allah. Ya, tetap istiqomah ya. Yang mau sholat maka siapkan berwudu dan lain-lain. Yang mau balik juga nggak apa-apa, itu aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.